Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Silohayu Pratnya Dewi, nomor absen 38. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Untuk materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikedet Nova Kristina, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengadaptasi aktivitas SDM terhadap perbedaan antar negara. Yang pertama, faktor kultural. Perbedaan kultural terwujud dalam perbedaan bagaimana orang-orang dari negara berbeda berpikir, bertindak, dan mengharapkan orang lain untuk bertindak. Yang kedua, Hofstede berkata bahwa masyarakat berbeda dalam 5 nilai yang ia sebut sebagai jarak kekuasaan, individualisme, maskulinitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang. Dan sistem ekonomi, perbedaan dalam sistem ekonomi diterjemahkan menjadi perbedaan dalam praktis SDM antar negara. Yang pertama ada dalam ekonomi pasar. Seperti Amerika Serikat, pemerintah memainkan peran yang relatif tertahan dalam memutuskan apa yang akan diproduksi dan dijual di harga berapa. Yang kedua, dalam ekonomi terencana seperti Korea Utara, pemerintah memutuskan dan merencanakan apa yang harus diproduksi dan dijual di harga berapa. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam ekonomi campuran seperti Tiongkok, banyak industri masih dimiliki oleh negara, sementara negara-negara lain mengambil keputusan berdasarkan pada permintaan pasar. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Krisnayati Utami, absen 33. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi penyusunan staf organisasi global. Penyusunan staf organisasi global, fokus pemberi kerja sekarang ini semakin berada pada pengelolaan aktivitas sumber daya manusia secara lokal. Dengan kata lain, perhatian utama mereka adalah pada seleksi, pelatihan, dan penilaian dan pengelolaan karyawan yang berasal dari negara tempat mereka melakukan bisnis. Yang A yaitu orang lokal atau warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah karyawan yang bekerja untuk sebuah organisasi perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi perusahaan itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Sekian presentasi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikada Mira Yulianti, saya absen 35, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang yang bagian yang kedua, warga dari negara ketiga karyawan. Ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor di pusat negara ketiga. Yang ketiga, ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi perusahaan yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi perusahaan itu ditempatkan. Akan tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga negara yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi tersebut. Meskipun demikian, ada juga alasan untuk menggunakan ekspatriat, baik bangsa negara asal maupun negara ketiga. Pemberi kerja kali tidak dapat menemukan kandidat lokal dengan kualifikasi yang diperlukan. Perusahaan multinasional juga memandang masa kerja di luar negeri yang berhasil sebagai langkah yang diperlukan untuk mengembangkan manajer puncak. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ika Pratnya Dewi, nomor absen 21 dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Di sini ada 4. Yang pertama, mengorientasikan dalam melatih karyawan pada penugasan internasional.
memberikan orientasi dan latihan yang dibutuhkan untuk keberhasilan di luar negeri dengan memberikan pelatihan khusus. Yang kedua, kompensasi internasional. Semua masalah tentang kompensasi internasional memberikan banyak permasalahan yang rumit. Di satu isi, terdapat logika dalam mempertahankan skala pengajian dan kebijakan perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko anggapan ketidakadilan dan secara dramatis menyederhanakan pekerjaan menelusuri taraf upah yang berbeda di setiap negara. Yang ketiga, hubungan pekerja internasional. Perusahaan yang membuka cabang di luar negeri akan menemukan perbedaan yang mencolok dalam praktik hubungan bekerja antar negara dan daerah di dunia. Yang terakhir, yang nomor 4, terorisme, keamanan, dan SDM. Meningkatkan ancaman terorisme mempengaruhi kegiatan SDM domestik dan luar negeri. Secara domestik, misalnya bukti anekdot menyarankan bahwa hukum dan prosedur federal anti-teroris yang baru mempengaruhi kemampuan penguasaan mengimpor dan mengekspor tenaga kerja. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang praktek sistem SDM global. Praktek sistem SDM global atau manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dua praktek terbaik dalam mengembangkan kebijakan dan praktek sumber daya manusia di seluruh dunia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, membentuk jaringan SDM global, dan yang kedua, ingat bahwa lebih penting untuk menstandardisasikan tujuan dan kompetensi metode tertentu. Pemberi kerja terlibat dalam tiga praktek terbaik sehingga sumber daya manusia global yang mereka kembangkan akan dapat diterima oleh manajer di seluruh dunia. Praktek-praktek ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ingat bahwa organisasi global sejati merasa lebih mudah untuk memasang sistem global, dan yang kedua, menyelidiki tekanan untuk mendiferensiasi dan menentukan keabsahannya, dan yang ketiga, berusaha untuk bekerja dalam konteks kultur korporat yang kuat. Dua praktek terbaik membantu memastikan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dan praktek sumber daya manusia secara aktual. Baik, berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11, yaitu yang pertama, ada kalanya pentingnya divergen dikarenakan adanya perlindungan hal-hal yang berkaitan dengan local wisdom dan budaya setempat. Namun, ada kalanya juga ini lebih menuju ke arah persepsi global, di mana perlu ada pemasaran secara mendunia, pengaturan SDM mengglobal, dan adanya organisasi secara global dunia. Dan yang kedua, adanya beberapa kriteria yang lebih ditentukan terhadap staf yang akan diperdayakan dalam staf global, mampu menjalani dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan yang baik dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah adanya perbedaan sentralisasi pasar, lembaga peraturan, perundingan bersama, dan karakteristik angkatan kerja. Misalnya di Eropa Barat, cakupan perundingan bersama adalah jauh lebih tinggi daripada di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Pekerjaan dewan yang dimanatkan oleh hukum di negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, tetapi tidak di Jepang atau Amerika. Di Cina, Eropa Timur, dan Meksiko, biaya kerja secara signifikan lebih rendah daripada di Eropa Barat, Jepang, dan Amerika Serikat. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih atas waktunya. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om.